Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan limbah lunak. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu memahami prinsip, jenis, dan karakteristik bahan limbah lunak. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan anorganik. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mengandung kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung, hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Proses bahan baku menjadi bahan yang siap pakai ditentukan oleh pengrajin, sesuai tujuan si pembuat karya kerajinan. Selanjutnya, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintesis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. Pada kerajinan bahan lunak terdapat karakteristik yang memudahkan dalam mengenalinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam sekitar seperti tumbuhan, hewan, atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan fluor. Berikut penjelasannya. Pertama, tanah liat. Memiliki warna yang beragam tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan dengan daya bakar 900 derajat Celcius. Sedangkan earthenware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Berikut gambar tanah liat
dan hasil kerajinan dari tanah liat. Selanjutnya kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, atau krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Berikut contoh kulit yang akan dibuat kerajinan. Dan hasil kerajinan bisa berupa tas kulit atau dompet. Getah nyatu. Getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya natural dan tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Contohnya, getah nyatu dan karya kerajinan dari getah nyatu. Flour clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumatkan hingga kalis dan mudah dibentuk. Juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintesis agar muncul warna-warni yang cemerlang. Contoh flour clay dan kerajinan dari flour clay. Selanjutnya bahan lunak buatan. Sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Polimer clay dan plastisin. Memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Berikut contoh gambarnya. Ini adalah polimer clay dan kerajinannya dan plastisin dan hasil kerajinan dari plastisin. Selanjutnya fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Berikut bahan pembuatan kerajinan dari fiberglass dan hasil kerajinan dari fiberglass. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuat dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Contoh lilin dan kerajinan terbuat dari lilin. Kemudian parafin dan kerajinan yang terbuat dari parafin. Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Contoh bahan dari gips dan kerajinan dari gips. Selanjutnya sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Contoh sabun dan kerajinan dari bahan sabun.
Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang dijelaskan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Segera dikumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.